Sejarah seorang selir rendahan yang dibenci kaisar namun berhasil menjadi permaisuri. Salah satu perempuan paling kuat dalam sejarah Cina adalah Permaisuri Cixi. Setelah menjadi selir berpangkat rendah, ia menjelma sebagai permaisuri yang memerintah di balik tirai. Selama kekuasaannya, ia memantau sejumlah reformasi ekonomi dan militer. Cixi membantu mengubah Cina menjadi kekuatan yang lebih modern. Sebagai seorang janda, dia memerintah sebagai wali untuk putranya yang menjadi kaisar pada usia 5 tahun. Penasaran kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cixi lahir pada tanggal 29 November tahun 1835 dari keluarga bangsawan Manchu klan Yehenara. Manchu merupakan etnis minoritas yang berkuasa sejak tahun 1600-an. Keluarga Cixi telah menjadi pegawai pemerintah selama beberapa generasi. Ayah Cixi yang bernama Hui Zhong bekerja sebagai sekretaris dan kemudian menjadi kepala seksi kementerian pejabat. Sebagai seorang keturunan Manchu, Cixi terhindar dari pengikatan kaki, yaitu praktek yang hanya menyiksa wanita selama ribuan tahun dengan meremukkan kaki bayi perempuan dan membungkusnya dengan erat untuk menghambat pertumbuhan. Sebagai keturunan keluarga bangsawan, Cixi juga mendapatkan pendidikan yang baik. Dia bisa membaca, menulis, menggambar, serta menjahit. Cixi digambarkan sebagai gadis dengan kecantikan yang biasa saja. Tingginya hanya lebih dari 1,5 meter dan terlihat jauh lebih tinggi berkat gaun, sepatu, dan hiasan kepala. Ia juga diberkati dengan kulit yang sangat halus dan sepasang tangan yang halus. Bahkan di usia tuanya tetap selembut tangan seorang gadis muda. Profilnya yang paling menarik adalah matanya yang cemerlang dan ekspresif seperti yang diamati banyak orang. Pada tahun 1849, ia menjadi salah satu dari 60 calon selir kekaisaran. Saat itu, ia masih berusia 16 tahun. Ia terpilih bersama beberapa gadis lain menjadi selir bagi Kaisar Cina Shanfeng yang baru saja dinobatkan. Cixi meninggalkan keluarganya untuk tinggal di kota terlarang bersama perempuan lainnya dan memasuki istana. Cixi tidak diangkat menjadi permaisuri, ia hanya menjadi seorang selir, bahkan seseorang yang berpangkat rendah pada saat itu. Ada 8 anak tangga di tangga permaisuri kekaisaran, dan Cixi berada di urutan ke-6 yang menempatkannya di kelompok terendah. Sebagai perbandingan pangkatnya, Cixi memiliki 4 pelayan pribadi, sedangkan permaisuri memiliki 10 pelayan pribadi di samping banyak kasim. Sementara itu, permaisuri baru adalah seorang gadis bernama Chen yang memasuki istana bersama Cixi. Permaisuri Chen juga memulai sebagai selir tetapi dengan pangkat yang lebih tinggi, yaitu yang kelima. Dan dalam 4 bulan sebelum akhir tahun, Chen telah dipromosikan ke peringkat pertama, yaitu permaisuri. Peran utama sebagai permaisuri adalah menjadi pengatur wanita haram, dan permaisuri Chen memenuhi peran ini dengan sempurna. Dari sinilah permaisuri Chen memiliki hubungan dekat dengan selir Cixi. Naga pincang merupakan julukan untuk Kaisar Shanfeng yang begitu menyukai wanita untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya. Ada lebih banyak cerita tentang aktivitas intim Kaisar Shanfeng dibandingkan kaisar Qing lainnya. Tetapi selama hampir 2 tahun, sang kaisar tidak menunjukkan kesukaan khusus pada Cixi. Kaisar membiarkan Cixi di peringkat ke-6 dan menaikkan status para selir yang lebih rendah dari Cixi ke peringkat yang sama dengannya. Sang kaisar menjauh dari Cixi karena Cixi adalah remaja yang memiliki keinginan untuk menyenangkan suaminya, namun membuat kesalahan dengan mencoba berbagi pendapatnya. Berasal dari latar belakang bangsawan di mana nasihatnya dicari dan ditindaklanjuti oleh keluarganya sendiri. Tampaknya Cixi berasumsi bahwa Kaisar Shanfeng juga akan menghargai nasihatnya. Tapi itu hanya membuat sang kaisar kesal. Bahkan Kaisar Shanfeng menyuruh permaisuri Chen untuk menghina Cixi menggunakan kata-kata yang menghina untuk menggambarkan image Cixi. Salah satunya dengan mengatainya licik. Cixi dianggap telah melanggar aturan dasar dan mempertaruhkan hukuman yang mematikan. Sebuah cerita terkenal mengatakan bahwa Kaisar Shanfeng
memberikan dekret pribadi kepada Permaisuri Chen dan mengatakan bahwa ia khawatir Cixi akan mencoba ikut campur dalam urusan negara setelah ia meninggal. Permaisuri Chen diminta harus menunjukkan dekret tersebut kepada para pangeran dan menyuruhnya untuk membasmi Cixi. Namun Permaisuri Chen hanya menunjukkan selembar kertas mematikan itu kepada Cixi setelah kematian Kaisar Xianfeng dan kemudian membakarnya. Permaisuri Chen sendiri adalah seorang wanita pemberani dan orang-orang di zaman itu memuji dia karena kebaikannya. Ketika Kaisar marah dengan selir, ia selalu menengahi, dan pada saat yang paling rentan bagi Cixi itulah Permaisuri Chen melindunginya. Pada suatu hari, kedua wanita ini bekerja sama untuk saling menguntungkan. Hubungan kedua wanita tersebut menjadi dekat usai Cixi melahirkan putra satu-satunya sang kaisar. Setelah menghadapi semua kekacauan di negerinya yang telah dihadapinya sejak naik tahta, Kaisar Xianfeng meninggal pada tahun 1861. Dengan wafatnya Kaisar Xianfeng, putra Cixi yang masih berusia 5 tahun menjadi pewaris kekaisaran yang nantinya dijuluki Kaisar Tongzhou. Sebelum wafat, Kaisar Xianfeng telah memilih 8 pangeran dan menteri dari lingkungan dalamnya untuk membentuk Dewan Bupati untuk memerintah sampai putranya dewasa. Tetapi Cixi yang saat itu dikenal sebagai Selir Yi bekerja sama dengan Permaisuri Chen dalam sebuah rencana untuk melancarkan kudeta. Kedua wanita ini juga didukung oleh dua saudara laki-laki Xianfeng, yaitu Pangeran Gong dan Pangeran Chun. Cixi dan Chen berhasil menggulingkan Dewan Pengawas, memenjarakan 5 dari mereka, mengeksekusi 1 orang, dan memerintahkan 2 lainnya untuk menghabisi diri mereka sendiri. Untuk menandai peristiwa tersebut, wanita-wanita ini mengubah nama mereka. Permaisuri Chen mengubah namanya menjadi Permaisuri Qian yang berarti ramah dan tentram. Sementara Selir Yi mengganti namanya menjadi Cixi yang berarti ramah dan bahagia. Satu hal yang menjadi ciri khas Cixi adalah ia selalu mengenakan pelindung kuku yang mencolok sepanjang 15 cm yang sangat mahal. Kuku jari-jari Cixi sendiri begitu terawat, dirapikan, dan diwarnai sehingga menjadi simbol pemerintahan elit king yang suka kemewahan. Di Tiongkok kuno, baik pria maupun wanita dari kelas atas, terutama sastrawan, memanjangkan kuku mereka sebagai simbol kekayaan. Para janda permaisuri itu memerintah sampai kaisar kecil menjadi dewasa. Bahkan setelah Permaisuri Chen meninggal, Cixi terus menjadi penguasa di balik tirai hingga kaisar berikutnya. Cixi secara efektif mengendalikan pemerintahan Tiongkok di era akhir dinasti Qing selama 47 tahun, dari tahun 1861 hingga kematiannya pada tahun 1908. Kaisar Tongzhou yang memerintah dalam bayang-bayang ibunya wafat pada tahun 1875 tanpa meninggalkan ahli waris. Hal ini membuat Cixi harus memilih pengganti yang tepat. Menurut adat Manchu, kaisar baru seharusnya berasal dari generasi berikutnya setelah Tongzhou, tapi tidak ada anak laki-laki. Cixi kemudian memantapkan kontrolnya atas dinasti ketika ia mengangkat ponakannya sendiri, yaitu putra dari adiknya Zaidian, menjadi Kaisar Huangchu. Pada bulan April 1881, Permaisuri Qian tiba-tiba meninggal pada usia 44 tahun, kemungkinan karena stroke. Ketika Kaisar Huangchu mengambil alih kekuasaan atas namanya sendiri pada usia 19 tahun, ia ingin memodernisasi tentara dan birokrasi. Kaisar Huangchu sempat ditahan karena mendukung reformis radikal dan berusaha untuk menghabisi Cixi. Pemerintahannya juga diguncang oleh pemberontakan Boxer di Cina Utara untuk melawan kolonialisme Barat dan kekuatan Kristen. Pemberontakan pada tanggal 2 November 1899 hingga 7 September 1901 itu awalnya didukung Cixi. Namun kekalahan pasukan Cina dengan tentara sekutu akhirnya menghasilkan penandatanganan protokol Boxer antara Kekaisaran Qing dan Aliansi 8 negara pada tanggal 7 September 1901 di Beijing. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Cixi memulai implementasi reformasi kelembagaan dan fiskal yang menandai titik tolak Cina berubah menjadi monarki konstitusional. Cixi meninggal pada tanggal 15 November 1908, sehari sebelum kematian Kaisar Huangchu. Sebelum kematian sang kaisar, ia menobatkan Puyi, cucu Yixuan, sang pangeran Chun, sebagai kaisar baru. Namun pengumuman kematian kaisar menimbulkan rumor bahwa ia telah diracun. Fakta
tersebut tidak bisa dibuktikan hingga tahun 2008. Pada penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa kaisar telah sengaja diracun dengan arsenik. Laporan itu tidak menjelaskan siapa yang mungkin memerintahkan untuk menghabisi kaisar. Salah satu yang paling sedikit diceritakan dalam memoir Permaisuri Hishi adalah tentang pemenuhan kebutuhan biologisnya dan asmara tersembunyi janda permaisuri ini. Ada desas-desus atau asal yang meragukan bahwa Cixi menyuruh orang Inggris dibawa ke kamarnya untuk memenuhi tuntutan hasratnya. Ada juga cerita bahwa ia jatuh cinta dengan kepala Kasimnya, yaitu Kasim Li Linying. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.